Halo, ketemu lagi di Vika Adventures. Kali ini aku mau cerita tentang kucingku yang sembuh setelah berjuang melawan penyakit Pangleukopenia di Cat Lovers. Ini kucingku namanya Caramelo. Caramelo ini kalau kita lihat di video ini dia kelihatan sehat dan aktif ya Cat Lovers. Dia itu masih suka main-main. Emang dia kelihatannya aktif banget Cat Lovers. Tapi Caramelo ini waktu umur 4 bulan dia pernah kena penyakit yang namanya Pangleukopenia. Jadi waktu itu Caramelo itu nggak mau makan sama sekali Cat Lovers. Bahkan minum pun juga dia nggak bisa. Jadi setiap makan dan minum itu pasti keluar lagi dan muntah dan akhirnya diare juga gitu. Setelah 2 hari Caramelo ini nggak mau makan, akhirnya aku bawa dia ke dokter Cat Lovers. Dan setelah di dokter itu aku dapat info kalau Caramelo ini kena penyakit yang namanya Pangleukopenia. Dan menurut dokter kemungkinan sembuhnya ini 50-50. Waktu itu aku juga kaget dan sedih Cat Lovers karena aku ngerasa telat untuk bawa Caramelo ke dokter. Tapi dokternya bilang kalau dia akan mengusahakan supaya Caramelo ini bisa sembuh. Yang penting kita usaha dulu waktu itu dokternya bilang. Akhirnya Caramelo dirawat di klinik Cat Lovers. Dan selama dirawat di klinik itu, aku selalu dapat info dari kliniknya mengenai update kondisi Caramelo. Dalam 1 hari, kliniknya itu selalu memberikan info 2 kali dalam bentuk WA Cat Lovers. Ini WA-nya. Sekarang aku mau menceritakan mengenai perjalanan penyakit Pangleukopenia yang dialami kucingku Caramelo ya Cat Lovers. Jadi kebetulan Caramelo ini dirawat di klinik yang cukup aktif menurutku Cat Lovers. Jadi setiap hari aku tuh selalu dapat info dari kliniknya. Dalam 1 hari itu 2 kali kliniknya menginfokan mengenai kondisi terbaru Caramelo. Aku bacakan WA-nya ya Cat Lovers dari kliniknya. Hari pertama, aku dapat info dari kliniknya kalau Caramelo itu lesu, lemas, dehidrasi, lumpuh, dan pipis. Suhunya 37,5. Itu untuk suhu kucing itu rendah Cat Lovers. Jadi harus dipasang lampu di kandangnya. Makan minum disuapin, infusnya 10 ml, dan area bekas suntikannya itu bengkak Cat Lovers. Ada muntah dan diare juga. Di malam harinya, aku dapat kabar dari kliniknya, Caramelo itu masih lesu lemas, dehidrasi, belum pup, pipisnya sudah mulai ada normal, suhunya 36,6 derajat Celcius. Ini suhunya malah makin turun nih Cat Lovers. Waktu aku dapat kabar ini, aku sedih banget Cat Lovers karena kondisinya Caramelo berarti makin memburuk ya, karena suhunya semakin turun. Dan dokter merekomendasikan dipasang 2 lampu di dalam kandangnya. Makan minumnya pun juga masih disuapin dan tidak ada muntah dan diare, syukur alhamdulillahnya Cat Lovers. Di hari kedua, aku dapat info dari kliniknya kalau Caramelo ini pasif, dehidrasi, pipis normal, suhu 38 derajat Celcius. Suhunya ini sudah normal nih Cat Lovers, jadi lampunya sudah mulai dimatikan dan makan minum disuapin, tidak ada muntah, diare masih tetap ada, terus karena tengkuknya bengkak, jadi obat suntiknya ini dihentikan dan akhirnya dipasang infus lewat pembuluh darahnya. Di malam harinya aku dapat info kalau Caramelo ini sedikit aktif di dalam kandang. Suhu tubuh 39,5 derajat Celcius, agak tinggi di Cat Lovers. Terus menurut dari dokternya, ini bisa karena stres atau peradangan infeksinya. Suhu normal untuk kucing ini 37,8 derajat Celcius sampai 39,4 derajat Celcius ya Cat Lovers. Aktivitas makan dan minumnya ini masih disuapin, pupnya juga masih belum ada, pipisnya ada, tidak ada muntah, tapi ini terdapat benjolan di Cat Lovers yang diduga itu tumor di area tengkuknya. Sedangkan area bawah kaki depan terpalpasi sama dengan kiri. Waktu aku dengar info ini ya aku kaget ya Cat Lovers karena waduh ada benjolan segala gitu. Tapi aku dapat info dari kliniknya ini akan diobservasi lebih lanjut lagi. Di hari ketiga, aku dapat info dari kliniknya di pagi-pagi ya Cat Lovers itu Caramelo ini sedikit aktif, lesu, cenderung rebahan saja, suhu tubuhnya 38,8 derajat Celcius normal ya Cat Lovers.
Aktivitas makan dan minumnya masih disuapin dan tidak ada muntah. Pupnya sudah mulai ada nih cat lovers berbentuk pasta tapinya. Terus infusnya masih tetap terpasang. Infusnya ini baru di refill lagi cat lovers. Dan di malam harinya aku dapat info kalau Caramelo ini sedikit aktif, agak lesu, cenderung rebahan saja, namun kadang berdiri. Suhu tubuhnya 38,9 derajat Celcius normal cat lovers. Aktivitas makan dan minum ini masih tetap disuapin dan tidak ada muntah, pupnya masih berbentuk pasta dan infusnya masih tetap terpasang. Di hari keempat, aku dapat info yang sedikit menggembirakan nih cat lovers, karena Caramelo ini pasif, aktivitas makan dan minumnya ini sudah mulai sendiri nih cat lovers, dan tidak ada muntah, dia belum pup, dan infus masih tetap terpasang dan pipisnya normal cat lovers. Di malam hari aku dapat info lagi nih yang agak menyedihkan nih cat lovers. Tapi sebelum aku dapat info di malam hari ini, pihak kliniknya ini sempat mengirimkan video mengenai Caramelo yang udah mulai bisa makan sendiri cat lovers. Waktu aku lihat videonya itu aku seneng banget nih cat lovers. Tapi pas aku dapet info lagi di malam-malam harinya, itu aku sedikit sedih lagi nih cat lovers. Bukan sedikit sedih ya, tapi sedih lagi cat lovers karena aku dapet info Caramelo ini sedikit pasif. Aktivitas makan dan minumnya ini disuapin lagi nih cat lovers. Tapi mau makan sendirinya sedikit-sedikit aja nih cat lovers. Dan yang syukurnya itu tidak ada muntah, pupnya lembek, pipis normal, infus masih terpasang, dan suhunya alhamdulillah masih normal 38,8 derajat Celcius cat lovers. Ini aku kasih lihat videonya ya cat lovers, Caramelonya udah mulai makan sendiri. Hari kelima, aku dapat info dari klinik kalau Caramelo ini sedikit pasif lesu, aktivitas makan dan minumnya sendiri sedikit cat lovers. Tidak ada muntah, pupnya lembek, pipis normal, dan infus tetap terpasang dan suhunya masih normal 38,6 derajat Celcius. Dan di malam harinya aku dapat info lagi dari kliniknya kalau Caramelo suhu tubuhnya 38,9 derajat Celcius normal ya cat lovers. Makan minumnya juga sendiri. Dia makan minumnya itu makannya dengan Whiskas pouch, perutnya lembek dan tidak ada muntah juga cat lovers. Di hari ke-6 aku dapat kabar yang gembira nih cat lovers dari kliniknya. Dari kliniknya itu aku dapat info kalau Caramelo suhu tubuhnya 38,9 normal ya cat lovers. Makan minumnya juga udah sendiri pakai Whiskas pouch, perutnya padat, terus tidak ada muntah juga. Nah, aku juga dapat kabar gembira nih di hari ke-6 ini karena Caramelo ini diinfokan sudah bisa pulang nih cat lovers. Aku jemput Caramelonya ini malam ya cat lovers. Jadi sebelum aku jemput Caramelo, malam-malamnya ini aku juga udah sempat dapat info lagi dari kliniknya nih cat lovers kalau Caramelo sedikit aktif di dalam kandang. Suhu tubuhnya 39,5 derajat Celcius, agak tinggi ya cat lovers. Menurut dokternya ini karena faktor stres. Range normalnya untuk kucing ini 37,8 sampai 39,4 derajat Celcius. Aktivitas makan dan minumnya juga sudah sendiri nih cat lovers. Pupnya udah padat, berbentuk, menurut dokternya sudah oke ya cat lovers. Pipisnya ada, terus juga tidak ada muntah cat lovers. Nah, di hari ke-6 ini juga kliniknya juga mengirimkan video Caramelo lagi makan sendiri nih cat lovers. Kita lihat yuk cat lovers. Nah, itu tadi flashback mengenai perjalanan penyakit Caramelo dalam melawan penyakit Panleukopenia-nya cat lovers. Sekarang Caramelonya udah sehat lagi cat lovers, udah bisa main-main lagi, udah aktif lagi. Terima kasih ya untuk dokternya dan para timnya yang sudah membantu Caramelo untuk bisa sehat lagi kayak seperti ini, udah bisa main-main lagi.
Nah, sekarang di sharing knowledge kita, aku mau bahas mengenai apa sih itu penyakit Panleukopenia cat lovers dan bagaimana pencegahannya. Kita lihat sama-sama yuk cat lovers. Welcome to Fast Moment atau Vika's Adventure Sharing Knowledge Moment. Kali ini yang akan kita bahas adalah penyakit feline Panleukopenia. Berdasarkan dari website AVMA atau American Veterinary Medical Association, ini aku artikan ke dalam bahasa Indonesia ya cat lovers. Feline Panleukopenia itu apa sih? Apa itu feline Panleukopenia atau kita singkat FP? Jadi ini merupakan penyakit yang sangat menular pada kucing yang disebabkan virus feline parvovirus. Yang paling banyak terkena dan menjadi sangat parah adalah anak kucing. Virus ini tidak menginfeksi ke manusia. Kucing apa yang paling rentan terkena FP? Semua kucing dan anak kucing beresiko terkena FP cat lovers. Namun yang paling beresiko adalah kucing di usia 3-5 bulan dan di usia inilah yang beresiko banyak yang mati. Virus ini ada di mana-mana dan biasanya bertransmisi sangat masif pada musim hangat di mana kucing saling berinteraksi satu sama lain. Bagaimana kucing dapat terinfeksi? Virus bisa berada di kencing, di BAB-nya atau kupingnya dan cairan hidung dan dapat menempel di semua lingkungan dan virus dapat bertahan selama 1 tahunan. Semua barang-barang yang terkontaminasi oleh virus ini dapat menularkan ke kucing jika kucing tersebut menyentuh barang-barang tersebut. Bagaimana cara FP diobati? Kemungkinan anak kucing di bawah 8 minggu untuk sembuh sangat kecil. Kucing yang lebih tua kemungkinan untuk sembuh lebih besar jika diobati lebih cepat. FP ini tidak ada obatnya yang dapat langsung mematikan virus cat lovers. Namun, dengan pengobatan yang sangat intensif, dengan memberikan obat dan cairan yang menunjang kesehatan si kucing, akan membuat badan dan sistem imunitas kucing itu sendiri yang akan melawan virus tersebut. Jika tanpa penunjang obat-obatan lain, 90% kucing dengan FP akan mati cat lovers. Jika kucing dapat survive sampai dengan 5 hari, kemungkinan untuk sembuh akan meningkat. Dalam banyak kasus, setelah kucing dengan FP sembuh, biasanya kucing tersebut tidak dapat menginfeksi kucing lain dengan kontak langsung. Namun, virus tersebut biasanya masih ada di pupinya dan kencingnya selama 6 minggu. Bagaimana FP dapat dicegah? Kucing yang dapat survive dari infeksi ini akan mempunyai imunitas yang dapat memproteksi selama dia hidup. Pencegahan adalah sangat vital untuk kesehatan kucing. Saat ini sudah ada vaksin yang dapat memberikan proteksi terbaik dari infeksi virus. Vaksin sangatlah penting untuk kucing mengingat virus ini berada di mana-mana cat lovers. Disarankan banyak anak kucing menerima vaksinasi pertama antara umur 6-8 minggu dan dilanjuti vaksin selanjutnya pada anak kucing saat umur 16 minggu. Untuk kucing dewasa dapat dijadwalkan tergantung dari umur dan kesehatan kucingnya dan juga risiko lingkungan di mana kucing itu berada. Untuk lebih baiknya, konsultasikan dengan dokter hewan terdekat. Demikianlah Vika's Adventure Sharing Knowledge kali ini. Thank you for your attention. Sekarang karamelonya udah sehat lagi cat lovers. Terima kasih ya untuk dokter dan tim klinik yang sudah membantu karamelo untuk bisa sehat lagi. Dan untuk para cat lovers yang ada kucingnya kena penyakit Panleukopenia, tetap semangat ya. Kucingnya masih bisa tetap disembuhkan kok dengan pengobatan dan tentunya dengan doa. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and like ya cat lovers.